Ya, sudah jelas mengenai hubungan antara masalah utama dengan teori. Ya, kalau kita amati masalah utamanya itu adalah antara bentuk pada pusat perdagangan, ya bentuk pusat perdagangan fungsinya, kemudian lingkungan bangunan heritage. Jadi ada tiga hal yang harus diamati. Yang pertama itu bentuk, yang kedua pusat perdagangan, dan lingkungan bangunan heritage. Itu pertama, jadi berbicara fokusnya ke bentuk. Apakah bentuk itu nanti menjadi bagian dari kawasan heritage itu atau lingkungan yang bangunan heritage atau bagaimana? Nah, sehingga pasti itu ada pengaruhnya jelas gitu kan? Pasti. Kalau lokasinya di situ pasti. Nah, ada beberapa teori yang menunjang yaitu tentang infill. Infill itu bagaimana memasukkan bangunan baru di dalam sebuah kawasan yang mempunyai nilai yang signifikan. Ya, nilai-nilai apa terserah gitu kan. Nilainya misalnya kawasan wisata itu akan beda nanti dengan apa kaitan dengan apa yang dengan kawasan heritage. Ya, beda lagi akhirnya. Ya. Nah, teori investasi bangunan itu terkait dengan pusat perdagangan. Tadi saya katakan. Itu penting harus dibahas mengenai karena ini bangunan investasi. Seperti rental office dan sebagainya. Jadi hitung benar itu, gitu ya. Nah, infill itu keterkaitan bagaimana memasukkan unsur bangunan terhadap lingkungan heritage. Teori subtraktif aditif itu terkait dengan bentuk. Ya, terkait dengan bentuk. Apakah bentuk itu ngikutin atau tidak dan sebagainya. Silahkan. Ya, kalau misalnya dia masuk pada bangunan lahan yang kosong loh ya. Tapi kalau misalnya memanfaatkan ruang atau bangunan lama, bangunan itu beda lagi. Ya, teorinya beda, pendekatannya beda. Ya, itu beda lagi. Jadi kita harus hati-hati di dalam menentukan ini, gitu kan. Jangan sampai kita itu selalu menggunakan antem kromo, semuanya sama, gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus ini bangunan yang pada tapak yang kosong, namun berada di kawasan heritage atau menggunakan bangunan yang sudah ada. Itu dilihat dari analisis apa namanya keterkaitan dengan faktor-faktor eksternal dalam tapak. Kalau lihat bangunan itu dibahas. Ya, kalau itu memanfaatkan, jadi pendekatannya adalah memanfaatkan bangunan baru, bangunan lama, maka teorinya akan menjadi beda gitu kan. Nah, masalahnya kan memanfaatkan. Memanfaatkan sudah sebuah kesepakatan, tapi bagaimana cara memanfaatkan dibutuhkan teorinya. Ya, dibutuhkan teorinya. Itu kira-kira ya yang perlu dipahami lebih dalam lagi keterkaitan masalah utama dengan teori. Ya, coba perhatikan. Ada banyak sih sebetulnya ya, ada beberapa teori, tapi yang paling penting memang dikaji apakah memang itu bangunan bersejarah atau tidak. Ternyata enggak, meskipun banyak ukiran di dalam bangunan lamanya. Ya. Atau mungkin ya bangunan itu biasa. Atau mungkin bangunan itu biasa, ya tidak arsitektural lah gitu kan. Tapi dia punya nilai sejarah yang cukup tinggi pada tapak itu, bangunan pada tapak itu. Ya ini gimana gitu kan? Padahal bangunannya biasa gitu loh. Tapi mungkin sejarah terhadap aktivitas yang ada di sana itu memberikan nilai, pengaruh, kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara misalnya seperti itu. Ya, atau misalnya seorang pemberi tugas itu menyuruh kita mendesainkan pada sebuah tapak yang dimana bangunan di situ ada bangunan yang reot. Mungkin pikiran kita ini bangunan reot nih, bongkar saja. Tapi pemiliknya nggak bisa begitu. Ini Pak, meskipun bangunan ini reot, mau ambruk katakanlah seperti itu dengan bahan bangunan yang biasa, tapi ini ada nilai sejarah yang tidak bisa saya tinggalkan. Kesuksesan saya dari ini itu ada aktivitas-aktivitas yang memberikan memberikan kekuatan pada pribadi saya. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana? Teori apa yang digunakan? Ya kan? Artinya kita harus mempertahankan itu. Berarti di sini ada nilai sejarah pada bangunan itu. Ya,
pada bangunan itu tidak harus lebih dari 50 tahun, tidak harus kolonial, ya, tidak harus tradisional, tapi yang namanya bersejarah itu bisa keterkaitan dengan negara, keterkaitan dengan kota, keterkaitan dengan kecamatan misalnya, itu kecamatan pertama kali tumbuh itu ada bangunan di situ. Atau keterkaitan dengan individu atau komunitas. Misalnya untuk komunitas berkuda, ya di sana ternyata ada rumah untuk jaga kuda misalnya. Atau sebuah perusahaan, Apple itu sejarahnya ada di garasi. Ya, dimulai dari garasi itu mungkin sebuah sejarah bagi perusahaan Apple yang sekarang sudah mendunia. Ya, atau yang tadi saya katakan individu. Mungkin remeh temeh itu ecek-ecek gitu ya, ecek-ecek saja. Tapi bagi si penghuni itu mempunyai nilai yang besar. Bagi kita nggak ada, kita nggak ada hubungan dengan kesejarahan, ya kan? Aspek apa namanya aspek value itu. Ya, jadi kira-kira begitu di dalam konteks bagian teori yang dipakai untuk berbicara masalah hubungan antara fungsi, elemen, fungsi, dan faktor-faktor dari bangunan heritage. Ya, ini beda lagi. Ya, masalah utama yang saya kembangkan di sini itu beda lagi. Ya, kalau yang tadi itu berbicara masalah bangunan heritage, ini beda lagi. Ya. Ini adalah bagaimana tata ruang tadi bentuk. Ya. Pada gedung pertunjukan yang mampu digunakan oleh berbagai jenis musik dan berbagai kapasitas penonton. Gimana ya? Gimana ini? Ada 3 aspek, tata ruangnya, fungsi gedungnya, pertunjukan, dan hambatan atau potensi, yaitu berbagai jenis musik dan berbagai kapasitas. Nah, kalau misalnya berbagai itu kan berarti misalnya gini, saat ini bisa digunakan jenis musik jazz. Pada lain waktu digunakan musik rock. Pada lain waktu digunakan dengan keroncong. Ya, beda-beda. Ya, beda-beda. Pada suatu saat tertentu itu digunakan konser dengan jumlah pemain musik katakanlah 50 orang. Kalau rock itu kan paling hanya 3 orang, 4 orang ya, sebagai drummer, kemudian lead gitar, bass gitar, mungkin penyanyi, mungkin tidak ada keyboard atau yang lainnya, jadi hanya 4 orang atau 3 orang. Yang lead gitar sambil nyanyi, kan bisa saja. Keroncong mungkin hanya sedikit, ya, jenis musik. Tapi kemudian digunakan untuk konser yang digunakan 50 orang. Nah, bagaimana panggung itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan itu? Pertama. Yang kedua, persoalan berbagai kapasitas penonton. Ya, penonton itu kalau misalnya penonton rock itu mungkin sampai katakanlah 1.000 orang, 5.000 orang. Ya. Kemudian ya musik jazz mungkin hanya 100 orang maksimal. Musik keroncong apalagi 3 orang. Nah, kapasitas yang berbeda-beda ini bagaimana disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya begini. Kalau orang nontonnya 100 orang, kemudian Anda duduk untuk kapasitas yang 25.000 orang, kesannya seperti apa? Kosong. Berarti kan harus ada penambahan-penambahan tentang bidang-bidangnya itu. Nah, bagaimana cara bidang-bidang itu bekerja? Nah, di sini ada teori fleksibilitas. Nah, bagaimana teori fleksibilitas? Baik dari sisi jenis musik ataupun kapasitasnya. Ya, karena jenis musik itu terkait dengan teori tentang akustiknya. Beda lagi kan. Karena sound systemnya akan berbeda antara sound system untuk konser dengan sound system untuk musik rock. Beda. Ya. Sehingga diperlukan
pada intinya itu dibutuhkan fleksibilitas, teori musik dan genre, jenis musiknya apa dipelajari gitu ya, teorinya apa, genre. Ini bagaimana pengaruh ke orang-orang. Nah, sehingga tentu setiap musik akan berpengaruh pada perilaku kan. Kalau musik jazz ya orang mantuk-mantuk sambil dengerin. Beda lagi dengan musik rock wah berteriak-teriak, bersinggah-singgah sehingga mungkin saja bangku tidak ada. Jika orang nontonnya itu berdiri atau lesehan. Bisa nggak? Ya bisa. Ya bisa. Ya. Bisa sekali kan gitu kan. Nah, eh, seperti itu yang terkait dengan teori-teori. Ya, sehingga teori ini nanti bisa mengembangkan sebuah pendekatan-pendekatan ataupun landasan konsepnya. Ya, ada 5, ini sebenarnya bisa lebih sih sebetulnya ya. Tentunya terkait dengan kebutuhan ruang jelas. Tidak perlu dituliskan di sini teori tentang ruang. Ya, itu karena sudah dibahas di kegiatan tersebut. Atau bisa saja dalam landasan teori itu kamu menjelaskan tentang teori musik dan genre itu akan pengaruh-pengaruh terhadap terhadap perilaku seseorang kan boleh. Ya, jadi dalam teori itu bisa memberikan nilai-nilai itu. Nah, kedap suara dan akustik mungkin akan berbeda-beda. Nah, ini bagaimana ya? Mencari titik temunya. Ya, rumit memang, tapi oke, untuk landasan itu sebetulnya Anda hanya dasarnya saja. Ya, dasarnya seperti apa. Sedangkan terkait dengan penanganan terhadap fleksibilitas itu nanti eh, masuk pada landasan konsepnya. Masuk pada landasan konsepnya. Fleksibilitas yang seperti apa? Nah, itu berarti kan harus belajar lagi. Karena kalau misalnya fleksibilitas kemudian yang masuk itu bisa 5.000, tentu akan berpengaruh pada dimensi-dimensi yang lain. Ya, dimensi misalnya lavatory, banyaknya urinoma, dimensi sirkulasi, dimensi terhadap lobby, macam-macam. Dan apakah gedung pertunjukan itu yang bisa difleksi, apakah juga tidak bisa untuk lobby difleksibilitaskan? Banyak sekali hal yang memang perlu kita dalami ya, perlu kita dalami. Nah, di semester 7-8 memang Anda sudah berpikirnya seperti itu ya. Berpikir konseptual, bukan berpikir teknis. Teknis itu semester 1, 2, 3, 4. Teknis banget. Ya, seperti pendidikannya seperti vokasi, ya, separuh vokasi. Tidak seperti 100%, tapi mungkin 50%-nya seperti itu. Vokasi. Vokasi itu D1, D2, D3. Mungkin Anda masuknya ke dua tahun. Di dua, kemudian baru konsep. Karena sektor selalu berbicara masalah konseptual. Ya. Bersifat konseptual itu tidak bersifat teknis. Teknis itu STM, diploma itu teknis yang menerjemahkan pemikiran-pemikiran dari yang ada di desain skematik dijadikan terwujud di dalam konteks teknisnya. Teknis, apakah itu teknis penggambaran ataukah teknis-teknis yang sifatnya struktural, utilitas dan sebagainya. Jadi ya kira-kira ya. Nah, Anda paham nggak lebih sini? Ya, sedikit-sedikit memang belajar itu sedikit-sedikit ditumpuk lagi, ditumpuk jangan bosan. Jangan menunggu banyak kemudian dipelajari, rempok. Sedikit demi sedikit itu kata kunci supaya Anda itu lebih pintar, lebih sahih, nah, ya kan? Lebih bahwasanya kuat karena apa? Sedikit sedimentasinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Sebetulnya mata kuliah ini tuh 1 semester ya. 1 semester supaya nanti uji-ujinya terus gitu. Tapi karena kemarin itu di SPA 7 sudah diterapkan semua, kemudian ada perubahan-perubahan di dalam P3 ADT, semester 7 ya. Ini hanya mempunyai kesempatan 6 kali ya, 6 kali. 7 kali tatap muka. Sebetulnya ini adalah 14 kali. Setiap pertemuan itu diselesaikan untuk 2 kali tatap muka dengan tugas-tugasnya. Satu persatu. Ya, satu